yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul pada hari ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebab firman Allah, hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kamu. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang Tuhan terus limpahkan bagi setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan, biar urapan yang luar biasa nyata di dalam kehidupan kami di dalam ibadah ini. Setiap hati yang menyembah, setiap hati yang memuji, mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji, kuasa-Mu dinyatakan di dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
Tuhan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan senantiasa memberikan kami napas kehidupan dan waktu yang luar biasa ini sehingga kami dapat beribadah. Kami berdoa Tuhan, menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia, curahkan roh pemulihan daripada Tuhan sehingga memulihkan keadaan kami sekarang ini Tuhan, dari segala aspek kehidupan setiap anak-anak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau terus memelihara hidup kami. Engkau terus melindungi dan memberkati bangsa kami Tuhan. Berkatin juga Tuhan untuk kota Batam, di mana anak-anak Tuhan berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Biarlah roh damai sejahtera tercurah atas kota kami Bapa, di mana kami berdiri di situ, berkat Tuhan melimpah atas kami, sehingga banyak orang-orang yang berseru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang luar biasa Tuhan terus memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, bahkan memberkati usaha mereka dan pekerjaan. Biarlah lawatan-Mu terjadi setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, sehingga di rumah-rumah selalu ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengungkapkan isi hati Tuhan, apa yang harus kami lakukan lewat kebenaran ini. Banyak hati yang terpanggil, banyak orang-orang yang mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu, Engkau terus berkati. Demikian juga hamba-Mu, berkati, berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas hamba-Mu, sehingga dia dipakai dengan luar biasa. Dan kami sebentar akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan senantiasa di dalam Tuhan. Inilah doa kami, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Mari kita katakan, Holy pieces, broken and scattered, in mercy guides them, mended and good. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see.
Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang amat besar. Sungguh tak terukur oleh pikiran kami. Pengorbanan-Mu, kematian-Mu menebus hidup kami, menggantikan hukuman kami, sehingga kami ada hari ini sebagai kami ada di hadirat-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami, percaya kepadamu Tuhan. Isilah bejana hati kami ini, dan biarlah kehendak-Mu yang dijadikan di dalam bejana ini, sehingga hidup kami adalah bejana-bejana untuk memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami memiliki pikiran Kristus saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Home in Worship, dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, haleluya. Perhatikan ayat yang ke-24, dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Siapa ia itu? Yaitu Yesus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus menebus kita itu menjadi sentral kebenaran karya Kristus untuk memerdekakan kita, melepaskan kita dari maut dan kutuk kehidupan. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, setiap tahun orang Israel harus mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Imam besar harus menghadap Tuhan dan mempersembahkan korban. Satu untuk Tuhan, satu untuk Azazel. Untuk menguduskan orang Israel supaya kutuk kehidupan menjauh daripada mereka dan mereka mengalami yang namanya berkat Tuhan. Tetapi bukan hanya setiap tahun saja, namun setiap kali seorang Israel berdosa dan kutuk mendatanginya, dia harus berdamai dengan Tuhan. Bahkan seorang yang sakit atau punya penyakit kusta, mereka harus datang menguduskan dirinya dengan membawa persembahan korban. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, persembahan korban ini adalah sentral di dalam kehidupan orang Israel. Sehingga juga di dalam peperangan orang Israel melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka harus mempersembahkan korban sebelum berperang. Karena konsep di dalam peperangan adalah Tuhan yang berperang. Kesanggupan Tuhanlah yang terjadi, bukan kesanggupan Israel. Akibatnya adalah mereka dapat melawan tentara yang banyak dan mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang berperang. Kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita tahu dengan pasti, kita mengerti dengan jelas bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. Apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, hukum persembahan korban dan segala aturan di sana adalah bayangan untuk Yesus Kristus. Karena kambing, domba, burung tekukur atau lembu tidak bisa menguduskan Anda dan saya. Yang menguduskan kita adalah Kristus. Kenapa? Kambing dan korban bakaran lainnya tidak bisa melakukan seluruh tuntutan Allah. Persembahan korban itu yang tidak bercacat celah adalah gambaran tentang persembahan korban Kristus. Korban yang sempurna. Dialah yang memenuhi segala tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita penuhi.
Sehingga Yesus saat ini menjadi sentral kehidupan kita. Yesus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Dia telah datang dan mati menggantikan kita. Darahnya telah tercurah di kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, karena pelanggaran kita. Dia yang tidak berdosa dihukum. Harusnya kita yang dihukum, tapi dia dihukum. Tapi dia datang untuk menguduskan kita, mendamaikan kita dengan Allah, supaya kita memiliki akses surgawi. Kita memiliki hubungan dengan Bapa, dan di dunia ini kita dapat berjalan dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Kita lihat bahwa persembahan korban ini sangat penting, saudara. Ketika Saul hendak berperang dan menantikan Samuel mempersembahkan korban sebelum berperang, yang terjadi adalah Saul tidak sabar menantikan Samuel datang. Pada akhirnya Saul mempersembahkan korban sebelum berperang melawan Filistin. Dan ketika dia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Saat Samuel datang, Samuel begitu marah melihat. Karena apa? Saul adalah seorang raja. Bukan bagiannya untuk melakukan persembahan korban. Namun, Saul mengambil bagian itu. Saat itu juga roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan apa yang terjadi di dalam peperangan itu? Saul mati, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak menginginkan saudara kesanggupan dirimu bekerja mengatasi segala sesuatu. Kalau kita mengerti kebenaran bahwa Yesus adalah korban yang sempurna, saat ini kesanggupan kita harus di dalam Christ ability. Sentral kesanggupan kita adalah Kristus. Orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang mengakui Yesus adalah kesanggupannya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil. Bukan hanya secara materi mereka berhasil, tetapi mereka juga tidak pernah lupa untuk melakukan kehendak Allah, untuk melakukan misinya Tuhan. Perbedaan orang-orang yang berhasil di dalam kesanggupan Allah dan di dalam kesanggupan dirinya sendiri terletak di dalam beban dia, panggilan dia di dalam melakukan misinya Allah. Kita bisa mengidentifikasi diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu di dalam korban Kristus, di dalam karya Kristus, atau kita adalah orang-orang yang berpijak di dalam karya kita, self-ability kita? Orang-orang yang berpijak di dalam Christ ability, di dalam kesanggupan Tuhan, mereka tidak akan pernah melupakan misinya Tuhan. Dan Yesus adalah menjadi utama. Yesus bukan adalah bagian-bagian dalam kehidupan mereka, tetapi Yesus adalah seutuhnya dalam kehidupan mereka. Menjadi sentral dalam setiap tindakan. Di situ perbedaannya, saudara. Korban Kristus ini sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita sedang mengalami kelemahan itu, kalau kita mengalami berbagai pergumulan dan persoalan, maka kita akan datang di hadiratnya dan melihat karyanya yang sempurna yang telah menyelesaikan itu. Baru kita pergi menaklukkan dunia. Kalau kita sedang sakit, hal yang utama yang kita kerjakan, kita tidak perlu mencari dokter dan kesembuhan yang lain. Itu semua penting. Tapi yang pertama, kalau kita adalah sentralnya adalah Yesus, yang pertama kita datang kepada Tuhan. Baru Dia menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu. Entahkah kita pergi ke dokter, kita memakai herbal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istri saya ke beberapa waktu yang lalu dilarikan ke rumah sakit, saudara. Dan di rumah sakit didiagnosa dia adalah hipertensi dan diberikan obat. Ternyata obat itu membuat dia makin parah, mengalami kelumpuhan, kelemahan bagian tubuhnya, sulit untuk digerakkan.
dan jantungnya berdebar. Dan ya sebelum dilarikan ke rumah sakit, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Baru kita pergi ke rumah sakit. Tetapi saya merasa bahwa kalau kita pergi ke rumah sakit dan minum obat, pasti akan membawa kesembuhan. Tapi kalau misalnya obat itu makin melemahkan, maka prinsip saya adalah saya tidak memberikan obat itu lagi. Akhirnya kita tidak memberikan obat dan saya memberikan jus, minum jus saja untuk menetralisir tubuhnya yang dipengaruhi oleh obat. Dan apa yang terjadi? Dia pulih saat ini. Amin. Haleluya. Itu hikmat Tuhan. Saya tidak mengatakan kita jangan pergi ke dokter. Tuhan juga memakai dokter. Tetapi yang utama di pikiran dan hati kita adalah Yesus. Karena dokter, kalau tidak mengandalkan Tuhan, itu menjadi bahaya juga. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dokter yang tidak mengandalkan Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita juga. Kalau kita mengandalkan Tuhan, herbal apapun yang ada di sekitar kita bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena korban kita adalah Kristus. Dia menguduskan kita dan kita mendapatkan akses untuk menerima pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang ajaib, penuh kuasa, mujizat. Dokter tidak pernah menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Amin. Ya, dokter sendiri mengatakan demikian. Dia hanya pergi mengobati, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Mereka menemukan ramuan-ramuan dan meraciknya menjadi obat. Tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Karena itu Tuhan harus menjadi yang utama. Begitu juga dalam kesuksesan dalam hidup kita. Kalau kita hendak berusaha melakukan segala sesuatu, yang paling utama kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan usaha kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi depan. Karena Tuhan bisa membuka pintu akses, mendatangkan customer, pembeli. Tapi kita harus benar-benar mempercayai Dia adalah kesuksesan kita. Kalau kita selama ini berpikir bahwa karena saya sudah belajar, karena saya S2, S3, saya belajar bisnis, maka Anda bergantung kepada dirimu. Ya mungkin engkau bisa mencapai sukses, karena banyak orang-orang yang sukses juga adalah bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sukses? Kesuksesan mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kesuksesan mereka bukan untuk melakukan misinya Allah. Dan semuanya ini sia-sia. Perbuatan-perbuatan ini tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan dalam iman kepada anak domba Allah. Dialah korban kita. Sehingga segala perbuatan kita diterima oleh Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman tidak akan diterima oleh Tuhan. Seberapa besar pun karyamu di muka bumi ini, maka engkau tidak akan dikenal oleh Bapa. Karena engkau sesungguhnya tidak pernah mengenal Bapa. Keberhasilan dan kesuksesanmu bukan karena Christ ability, bukan karena engkau percaya kepada Dia adalah kesuksesan hidup. Amin. Israel percaya bahwa Tuhan adalah kesuksesan mereka. Tuhan berperang dengan mereka. Karena itu mereka seringkali sebelum berperang harus ada imam yang mempersembahkan korban, supaya mereka melihat kemenangan demi kemenangan. Saat mereka tidak melakukan itu, maka kemenangan menjauh daripada mereka. Dalam hidup kita, Yesus adalah korban kita yang sempurna. Apapun yang harus kita lakukan dan rancangkan, mari bawa kepada Dia. Kepada Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita melihat akses surgawi turun tangan di dalam setiap aktivitas, segala rencana-rencana kita. Amin. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini, jangan takut dengan adanya corona, jangan pernah takut, karena Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah kesanggupan kita. Tapi dengan adanya corona ini, tetap ikuti protokol yang harus kita kerjakan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan lewat masalah-masalah hidup kita, lewat adanya corona ini. Kita akan melihat bahwa kebaikan Tuhan lebih besar, sebab kita berjalan bukan dalam kesanggupan kita, namun kita sedang berjalan dalam
Christ ability, dalam kesanggupannya Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kami mengenal Engkau. Kami bersyukur kami punya penebus dalam hidup ini. Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah. Kami yang dahulunya sesat, berdosa, tetapi saat ini kami telah kembali kepada pemelihara jiwa kami, yaitu Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, yang adalah penyelamat kami. Terima kasih Engkau telah mengajari kami hari ini untuk berjalan dalam Christ ability, di dalam kesanggupannya Kristus. Biarlah hidup kami ini menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sadar penuh bahwa Engkau adalah kesuksesan kami. Engkau adalah jawaban hidup kami. Engkau adalah kesembuhan kami. Engkau adalah jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami, sehingga mata, hati, dan pikiran kami benar-benar tertuju kepada Tuhan, kepada kesanggupan-Mu. Terima kasih. Jamah setiap sahabat-sahabat kami yang bersama-sama dengan kami dalam channel YouTube Carter Breed, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka, menolong mereka dalam kesesakan, membantu mereka di dalam segala pergumulan dan persoalan hidup, menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan memberikan keajaiban mujizat bagi mereka yang berharap. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup dengan doa berkat. Mari angkat tanganmu dan pandanglah kepada Yesus Kristus yang mengasihimu, yang adalah korban sempurna. Mari kita berdoa. Sebab Dialah yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Dia telah menguduskan kita di dalam karya yang sempurna di kayu salib. Darahnya telah tercurah menyembuhkan kita, membenarkan kita, dan menghancurkan maut dan kutuk kehidupan. Dialah yang akan menyinari langkah hidupmu dengan wajahnya, memberi engkau perlindungan dan kesuksesan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan acara ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan tetap dukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan khawatir, ini gratis. Jadi terima kasih untuk partisipasinya dan supportnya, sehingga pelayanan ini berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan untuk pelayanan ini, Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan balas dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.